Ya, jadi memang begitulah kegunaannya diskusi ini. Tuh. Nah, inilah jadi ruang diskusi sebagai cita-cita Om bahwa kita itu jangan berhenti untuk belajar. Ya, Betul. gitu. Jadi kita bebas ya Om datang ke sini kapan aja. Bebas. Ke buku. Iya. Mau ditanyain Abang, pakainya dari tadi pengen nanya nih. Aku punya pertanyaan dari tadi nih. Aku pengen nanya, kan sejak ini ada Om sama Kang Idam nih dari dua generasi yang berbeda kan. Betul. Nah, Pertanyaan jauh amat. itu aja itu jam. Oh iya. Oke, pertanyaan itu seberapa penting sih ruang diskusi khususnya untuk masyarakat Indonesia gitu. Nah, aku pengen tahu dari sisi Kang Idam yang generasi Dari sisi ini. tinju, dari Ya, sisi memang apa ya, literasi itu kan ada 3 jenis literasi gitu. Diskusi atau nulis atau baca, ya nulis dan baca jadi produksi. Nah tapi Indonesia tuh biasanya diskusinya kosong, gitu. Kelemahan-kelemahan kita, makanya kita ada buku juga mungkin ya Om ya, kita harus ada buku juga biar Banyak buku benar. biar kita banyak bahan untuk bisa diskusikan. Ngerti itu literasi ya. Betul, literasi teh Masa itu yang Dari baru ikan literasi. Enggak, literasi. Oh, itu terasi. Literasi. Kok punya teman kayak Literasi. Ya, jadi memang sengaja Om di sini juga sediakan buku-buku supaya baca. Anak zaman sekarang tuh kebanyakan baca lambe turah daripada baca buku. Iya. Ya kayak Om itu bacanya Line Today gitu. Sama aja. Aduh, Sama kacau. aja. Itu tuh menarik beritanya. Oh, artis ini terkena skandal. Artis ini pakai Skandal sendal. jepit. Skandal Sih ya. Gitu. Tapi sebentar, tadi kan Kang Idam tuh bilang diskusinya itu kosong gitu. Nah, tadi juga Om kan menyetujui pernyataan Kang Idam, itu maksudnya kosong di situ apa? Yang Kosong. Maksudnya kosong itu sebenarnya bisa kita artikan secara 2 makna. Makna yang pertama ala Eropa. Widih. Kalau orang yang otaknya Eropa akan memandang yang kosong itu tidak ada tidak ada tidak ada ya tidak ada value Nilai. untuk perubahan, karena orang Eropa itu senangnya kita memandang ke depan, kita rencanakan segala Visionary sesuatu. banget ya. Visioner. Tapi di sisi lain, ya misalkan kalau kita memandangnya dari budaya Indonesia, kosong di situ bukan berarti jelek-jelek banget. Ya itu tadi secara santai. Memangnya harus mikirin orang gitu. Ya bahasa sederhananya sih begitu. Iya, Kalau kita diskusi mikirin tentang hidup kita doang ya tidak masalah. Berarti atau dengan sekedar ketawa-ketawa. Berarti dengan adanya gadget nih Om Kang Idam, maksudnya kan sekarang orang juga kalau aku nih hangout gitu sama teman-teman nongkrong. Tapi begitu kita ketemu tuh, itu kan bisa jadi ruang diskusi ya Kang Idam dan Om gitu di ruang nongkrong itu. Bisa banget. Tapi semuanya malah melihatnya ke layar handphone gitu. Sibuk Jadi sendiri. apakah jadi itu merusak diskusi kita gitu? Oke, jadi begini. Definisi dari ruang diskusi yang digagas oleh Jürgen Habermas itu sebenarnya memang ruang, karena zaman dia belum ada media sosial. Tapi zaman sekarang media sosial pun bisa jadi ruang diskusi zaman sekarang. Entah itu WhatsApp atau grup lambe turah, grup gibah gitu semuanya. Itu ruang diskusi. Jadi bisa digunakan untuk apapun. Hanya saja kesannya saat kita ngumpul bareng-bareng tapi main HP. Ya, seperti Om nih HP terus ini. Karena HP itu penting nih Mas sekarang. Oh, penting Jadi banget. harus selalu ditaruh di meja, ditaruh layarnya ke atas, terbuka, jadi kelihatan kalau mamah ya. Oh iya. Mamah, papa. Oh, rentenir. Tutup lagi kalau gitu. Kayaknya nggak akan ada yang SMS Om juga sih. operator. Nggak sih? Ada banyak. Oh, siapa Om? Teman-teman dosen atau mahasiswa yang usil nanya nilai gitu. Oh iya, saya juga Pak nanti. nilai saya gimana? Iya. Nggak tahu siapa kamu. Ada kan Aja. itu andalan. Macam gini. Menghambat nih. Iya. Jadi memang diskusinya terlepas dari ruang juga zaman sekarang sudah bisa. Hanya saja rasa saat kita diskusi dalam satu ruangan itu beda dengan di media sosial. Karena nggak tatap muka langsung. Tatap muka, ekspresinya kurang mantap. Apalagi kalau kita bisa menampilkan ekspresi yang cunihin apa itu bahasa? Cunihin Ekspresi itu apa yang ya? lucu gitu ya. Ekspresi Kan lucu. cunihin sama lucu jauh. Nggak apa-apa lah. Gitu. Udah jadi kebiasaan lah. Kita kata penelitian tuh ada yang bilang 150 kali dalam sehari gitu orang minimal tuh lihat HP. Jadi udah kayak faktor lain dalam diskusi pasti lihat HP atau ngobrol sama siapapun pasti lihat HP. Nggak lihat orangnya siapa sekarang.
nggak ada salah satu yang menyalahi norma kesopanan itu pasti lihat HP udah dianggap biasa ya. Berarti untuk zaman sekarang diskusi tuh malah lebih luas gitu ya, maksudnya si ruangnya tidak harus ruang gitu ya Om ya. Iya. Betul. Beda aja filmnya. Maksud ruang di sini lebih universal. Iya, iya. Betul, Bahkan betul. sosial media pun bisa dijadikan ruang sebagai diskusi gitu. Kalau ini Om, dari tadi kan gini Kang dan Om gitu ya. Kita dari tadi membandingkan antara Indonesia, Eropa. Sebetulnya apa sih yang membudayakan diskusinya kita dengan diskusinya orang Eropa? Maksudnya kita kan sama-sama duduk bareng gitu, kita sama-sama ngobrol. Meskipun tadi sempat disinggung sedikit bahwa kita suka ada bercanda-bercandanya, tapi selain itu emang orang Eropa nggak ada bercanda-bercandanya gitu kalau diskusi? Ya, kayaknya garing banget gitu ya. Oh benar. Om lebih tahu. Waduh. Ya karena saya bukan orang Eropa, jadi saya nggak tahu juga. Oh iya, ya yang orang Eropa, ya orang Eropa. Bukan kamu belajar di sana ya? Itu yang pernah pacaran sama orang Eropa itu yang Bapak Ya. gimana Pak? Pernah punya pengalaman tentang orang Eropa Pak? Mungkin mendiskusikan Diskusi bareng orang Eropa gimana Pak? Kok jadi masalah personal? Bapak Lukman? Kayak diskusi dengan Idam sih. Oh sama kayak maksudnya kenapa? gimana tuh? Pengetahuan umumnya banyak. Pengetahuan umumnya banyak kalau orang Eropa itu. Jadi mereka memang seperti ensiklopedia berjalan. Waduh. Kalau kita lebih canggih seperti Google berjalan. Oh gitu. Jadi searching dulu baru ada. Tapi rubriknya apa? Showbiz doang karena gosip artis doang yang ada. Itu dia. Bedanya kita dengan mereka, mungkin mereka sudah selesai dengan permasalahan ngomongin orang. Tapi kita masih belum. Kita masih sangat. Jadi menu ngomongin orang itu sangat lezat. Itu menu utama. Masih jadi main course. Menjual, sangat menjual. Belum kenyang kalau belum ngomongin orang. Itu dia. Jadi kayak gitu nggak? Gitu banget. ngomongin orang Om itu di appetizer ya. di kampus Om itu termasuk dosen perkumpulan bukan perkumpulan lagi, ketua dosen gibah, ketua gibah dosen. Nah, ini. Gudang dosa ya, gudang dosa. Bukan gudang dosa, tapi itu informasi. Oh gitu. Informasi yang bercabang-cabang. Iya. Supaya mendapatkan porsi udah. masing-masing. Gitu. Kalau dari sisi agama gimana sih Kak Idam? Gibah itu bisa nggak sih kayak jadi tempat diskusi gitu? Tapi kan itu kita ngobrol juga gitu. Susah juga. Kita udah jadi kayak kebiasaan dosa yang paling sering dilanggar mungkin ya. Nah, saya bukan siapa-siapa sih. Banyak ajangan yang lebih paham tentang itu, tapi ya yang setahu saya ya dosa, tapi ya itu jadi menu biasa dan dosa yang nggak kerasa gitu. Gimana? Gitu. Tapi kalau ngomongin Firaun kan itu ngomongin yang jeleknya dosa nggak? Oh iya. Nah, itu deh ya. Kalau Apalagi Quran itu kan bilang nama, nggak bilang namanya siapa. Firaun itu cuma nama raja misalnya. Kalau pemimpin Jerman namanya kan Kanselir, pemimpin Mesir waktu itu namanya Firaun, tapi nggak ngomongin orangnya siapa. Itu kan masih disamarkan juga. Iya. Kalau keburukan orang tuh jangan ngomongin orangnya, apa nama orangnya sebut. Rasanya Om inget itu nama Firaun itu. Siapa? Anak Sunamun. Iya. Gak tahu ya. Kagak. Film The Mummy itu. Oke. The Mummy. Film ibu-ibu. The Mummy. Ibu-ibu. Oh, tunggu ya, baru koneksi. Nontonnya di sini ya. Bukan VHS dulu, VHS. CD. Humor. Aduh. Humor, iya. Jadi memang ruang diskusi itu kalau kita ya jangan kalau misalkan kita tidak kaitkan dengan agama, bisa saja itu bebas nilai. Jadi sesuka-suka kita aja mencairkan diskusi itu. Tapi jadi penting ya Om berarti diskusi. Iya, jadi memang harus kita lakukan diskusi itu agar terbentuk otak dan pola pikir yang mumpuni agar kita terus dapat informasi dari situ. Wih. Yuk subscribe yuk.